Perdagangan intra-Indonesia, industri Indonesia di pasar dunia. Yang pertama, di bagian pendahuluan dijelaskan bahwa perdagangan dunia itu ternyata terjadi di antara negara-negara yang dimana memiliki faktor influence yang sama. Yang kedua, sebagian besar perdagangan dunia itu bersifat intra-industri, yang artinya bahwa ketika perdagangan itu terjadi dalam suatu kelompok yang memiliki produk yang sama. Yang ketiga itu adalah ekspansi perdagangan pada masa setelah Perang Dunia itu diikuti dengan realokasi sumber daya atau efek distribusi pendapatan yang memadai. Yang berikutnya di bagian tinjauan kepustakaan. Nah, di sini timbulnya perdagangan intra-industri itu didasari oleh pertimbangan untuk memperoleh keuntungan dari skala ekonomis dalam produksi suatu produk. Jadi, perdagangan intra-industri sendiri adalah suatu fenomena ekonomi yang merefleksikan kompleksitas produksi dan pola perdagangan di dunia yang belum sepenuhnya dibahas dalam teori perdagangan internasional terdahulu. Di sini perdagangan intra-industri itu dikategorikan menjadi 3. Yang pertama adalah industri spesifik, yang kedua adalah country spesifik, dan yang ketiga adalah policy based. Di sini perdagangan intra-industri di Indonesia itu digunakan pendekatan industri spesifik. Yang berikut adalah metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan estimasi ekonometrik, di mana mencoba membuat penelitian secara umum mengenai perdagangan intra-industri Indonesia serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Data yang digunakan pada penelitian ini antara lain bersumber dari data ekspor-impor Indonesia, beberapa edisi, dan data statistik industri. Yang berikut hasil dan analisis dan pembahasan. Dalam penelitian ini untuk menentukan kriteria tinggi rendahnya indeks perdagangan intra-industri digunakan kriteria indeks yang dikembangkan oleh Krugman, di mana indeks GL dikatakan tinggi jika bernilai lebih besar dari 40%, yang berarti bahwa perdagangan bersifat perdagangan intra-industri. Di sini indeks GL yang bersifat mencerminkan pula tingginya permintaan produk yang bervariasi, dan dari sisi permintaan mencerminkan tingginya realisasi secara ekonomi, dan dilihat dari tingkat pendapatan per kapita dan struktur perdagangannya, diduga bahwa indeks perdagangan intra-industri Indonesia itu secara agresif masih rendah. Yang berikut masih di bagian hasil dan analisis pembahasan. Ini dibahas tentang intensitas P2 Indonesia tahun 1980 sampai 1997. Dari tabel di atas, maka sebanyak ada 30 komoditas dari 158 komoditas industri manufaktur Indonesia yang memiliki indeks perdagangan intra-industri tinggi pada periode 1980 sampai 1997. Yang berikut itu analisis industri spesifik P2 Indonesia pada tahun 1980 sampai 1997. Dari hasil regresi WLS atas perdagangan intra-industri Indonesia tahun 1980 sampai 1997, maka dapat diambil kesimpulan bahwa variabel diferensi produk
skala ekonomi, dan persaingan struktur pasar berpengaruh terhadap intensitas perdagangan intra-industri Indonesia. Meskipun pada masing-masing tahun pengamatan ketiga variabel tersebut tidak selalu berpengaruh. Yang berikutnya adalah simpulan dasaran. Di sini saya mengambil salah satunya adalah dibutuhkan suatu analisis intra-industri yang lebih terperinci dan komprehensif, yaitu tidak hanya dilihat dari kategori industri spesifik, tetapi juga melibatkan kategori country spesifik dan policy based. Apalagi perdagangan intra-industri ini untuk negara seperti Indonesia masih begitu besar peranan negara serta pemerintahan dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan-kebijakan di sektor industri dan perdagangan. Semakin lengkap alat analisis, maka akan semakin lengkap pula informasi yang didapat dari hasil penelitian, sehingga akan lebih mudah bagi pengambil kebijakan untuk menyusun formulasi kebijakan yang diambil. Demikian video dari saya, sekian dan terima kasih.